Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa peserta didik yang sangat kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pelajaran pendidikan agama Islam dengan pelajaran bulan Ramadan yang indah. Pada sub pelajaran memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Para siswa sekalian, setiap amal perbuatan yang kita lakukan, sah atau tidaknya, itu sangat tergantung pada kesempurnaan dan tata cara pelaksanaannya, dan sangat tergantung pula pada niatnya. Di dalam ibadah puasa, niat itu adalah merupakan rukun yang tidak boleh dilupakan atau ditinggalkan. Tanpa niat, puasa kita tidak sah adanya. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari juga merupakan rukun dalam ibadah puasa. Bila mana kita langgar, maka puasa kita akan menjadi batal. Para siswa sekalian, kalau kita makan dan minum dengan sengaja atau muntah dengan sengaja pada bulan Ramadan, dalam rentang waktu semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu artinya kita telah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Para siswa sekalian, niat puasa itu dilakukan di malam hari, persisnya mulai tenggelamnya matahari sampai batas waktu imsyak. Sedangkan waktu makan sahur dilakukan juga di malam hari sampai imsyak atau lebih kurang 10 menit sebelum waktunya sholat subuh. Para siswa sekalian, untuk menyempurnakan pahala puasa atau untuk menyempurnakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk memperbanyak melakukan ibadah lainnya seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, banyak bersedekah, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum salat tarawih itu adalah sunnah muakkadah, yang artinya sangat dianjurkan karena sangat sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan jumlah rakaat salat tarawih biasanya ada 2 macam. Yang keduanya diakui sama-sama baik oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah 11 rakaat dengan rincian 8 salat tarawih
ditambah dengan 3 sholat witir. Versi yang kedua adalah 23 rakaat, 20 sholat tarawih dengan 3 sholat witir. Yang jadi masalah adalah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Bagi kita yang melaksanakan, apakah 11 rakaat, apakah 23 rakaat, itu tentunya sama-sama diakui baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah sampai pula kita merasa lebih sempurna amal ibadahnya dari orang yang lain. Karena merasa diri kita lebih dari orang lain itu adalah merupakan satu bentuk kesombongan. Sedangkan kesombongan itu adalah sikapnya syaitan, dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibri. Tidak akan masuk ke dalam surga bagi orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah saja yang namanya kesombongan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita merasa bahwa kita mempunyai satu amalan yang jauh lebih baik dari orang lain. Selalulah berprasangka bahwa orang lain pasti lebih baik dari kita. Para siswa sekalian, pada masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelaksanaan salat tarawih itu dilakukan di rumah masing-masing. Adapun pelaksanaan salat tarawih itu di masjid ialah diawali dari pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Para siswa sekalian, pada tanggal 17 Ramadan dikenal dengan malam nuzulul Quran atau disebut juga dengan malam turunnya Al-Quranul Karim. Dan biasanya pada malam-malam bulan Ramadan kegiatan membaca Al-Quran semakin ditingkatkan. Dan kegiatan itu disebut dengan tadarus Al-Quran. Para siswa sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan daring kali ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang taat dalam melaksanakan ibadah puasa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.